Kerajaan sorga dalam berbagai perumpamaan, kita akan terus lanjut sampai sekian perumpamaan yang Yesus sampaikan di Injil. Kita akan mempelajarinya bersama dan harus dapat pesan yang sesungguhnya yang Yesus mau sampaikan di sana. Dan tentunya minggu depannya lagi perumpamaan ini belum selesai, maka kita akan lanjutkan. Dan pada kesempatan ini adalah kerajaan sorga dalam perumpamaan raja yang membuat perhitungan. Saya akan bacakan ya dari ayat 21 sampai dengan ayat 35 dari Matius 18. Kalau yang di rumah ada Alkitab bukunya, ada Alkitab elektroniknya, mau dibuka. Sementara Anda membaca sambil dengan mata, saya akan dengan suara dan simak baik-baik ini. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergelaklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Pelan-pelan disimak baik-baik. Hal ini bukan sekedar tentang pengampunan. Tapi ingat, ini adalah perumpamaan perihal kerajaan sorga. Tadi ya, buat kita sekalian yang di tempatnya masing-masing ada Alkitab elektronik atau Alkitab bukunya, jemaat Tuhan bisa pelan-pelan sambil menyimak. Di ayat 21, di sana Petrus membahas soal pengampunan kepada Yesus. Lalu kemudian di ayat 22, Yesus menjawab tentang bukan 7 kali, tapi melainkan sampai 70
kali 7 kali. Bapak Ibu, apakah jemaat Tuhan pernah coba ini di kertas? Jadi kalau Anda tulis ini di kertas, itu nanti modelnya gini nih tulisannya, 70 dikali 7 kali belakangnya. Nah, masalahnya kali yang di belakangnya kosong, nggak tahu berapa. Nah, ini pesan bukan sekedar tentang percakapan narasi tentang pengampunan. Karena itu, setelah pembahasan masalah 7 kali, 70 kali, masalah pengampunan ayat 21 sampai 22, di ayat 23, di sana Yesus masuk di sana narasinya. Sebab hal kerajaan sorga seumpama. Jadi tolong dikembalikan lagi. Ya. Jadi di sana kita lihat bahwa ini bukan topik khusus pengampunan, tapi ini perumpamaan yang analogi daripada kerajaan sorga. Nah, coba boleh di next dulu. Kerajaan sorga, lalu kemudian bahas soal pelunasan hutang, dan pelunasan hutang itu rupanya adalah bagian dari analogi pengampunan. Pelan-pelan ya, disimak ini. Sekali lagi, topik ini yang Yesus bahas, sekali lagi tentang kerajaan sorga. Namun rupanya urusan kerajaan sorga masih sangat terkait dengan yang namanya pengampunan. Kerajaan sorga masih terkait dengan urusan belas kasihan Tuhan. Saya coba sedikit jabarkan mengenai pengantar daripada perumpamaan ini, di mana perumpamaan ini terbagi atas 3 adegan. Ada raja yang bebasin hutang, ada hamba yang maksa kawannya bayar hutang, kemudian ada raja yang menghukum hamba itu karena bersikap jahat. Jadi kalau dibuat film ini 3 scene besarnya begini kurang lebih. Nah, kita tentu cukup terkesan dengan angka 10.000 talenta. Gak tahu mau buat apaan ini, tapi sedikit informasi mengenai angka 10.000 talenta. Kata talenta tentunya di dalam teks tersebut ya. Kata talenta sebenarnya itu dipakai untuk mengukur berat benda, di mana 1 talenta itu sama dengan 42,5 kilogram. Makanya jangan sembarangan ya ngebahas ayat ketika Yesus ngomong talenta, terus kita nggak boleh lari ke bakat. Saya mau melayani tapi talenta saya apa ya? Talenta itu beda kamus. Kalau yang Yesus sampaikan ini, talenta dalam teks ini bukan bakat. Nah, dari catatan di masa itu, di literatur, ya, jadi di masa di mana ini dibahas, dijadikan perumpamaan oleh Yesus, talenta dipakai untuk mengukur berat benda, di mana 1 talenta sama dengan 42,5 kilogram. Nah, demikian juga talenta tersebut, si talenta itu, juga merupakan mata uang kuno Yunani yang setara kursnya dengan 6.000 dinar. Yang mana kalau 1 talenta itu 6.000 dinar, maka 10.000 talenta itu setara dengan 60 juta dinar. Ya, jika kita mendengar kisah dalam Injil yang lain, hal lumrah pada dunia Perjanjian Baru, dikatakan bahwa 1 dinar itu upah sehari kerja. Ya, jadi bukan talenta tapi dihitung 1 dinar. Nah, jadi kalau dalam setahun, ini hitungannya, seseorang bekerja, katakanlah 30 hari
di mana 10.000 talenta itu adalah upah untuk, jadi kalau dalam setahun seorang bekerja 300 hari, nah kalau tadi 1 talenta itu, kalau hitungan satuan berat adalah 42,5 kg, kalau di kurs ke dinar, 1 talenta adalah 6.000 dinar. Dengan demikian, kalau bekerja seorang dalam setahun 300 hari, 10.000 talenta itu adalah upah untuk bekerja selama 200.000 tahun kali kurang lebih. Jumlah ini sama untuk membayar 200.000 orang pekerja selama setahun. Angkanya fantastis. Hal ini sebetulnya tidak wajar, namun kita melihat ukuran hutang yang membuat frustasi di sini, yang Yesus kasih perumpamaan, yang nggak mungkin mampu dibayar sang hamba, bahkan bila keluarganya harus dijual juga nggak nyampe. Ya tidak dituliskan memang sang raja itu beri perpanjangan waktu berapa lama, namun raja memilih untuk menghapuskan hutang-hutangnya. Nah, setelah hapus hutang, malah si hamba bersikap sebaliknya kepada kawannya yang berutang 100 dinar. Nah, 100 dinar di dalam teks tersebut tentu sama dengan upah 100 hari kerja. Nah, ketika kawannya meminta waktu, dia malah cekek, dia malah paksa untuk bayar. Malah kemudian dipenjarakan. Kerajaan sorga, pelunasan hutang, pengampunan, punya kaitan di dalam. Di mana Anda dan saya tidak bisa melihat, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga apabila kita ini tidak beroleh pengampunan. Jangankan masuk, melihat kerajaan sorga pun tidak bisa. Pelan-pelan dikembalikan lagi pemahamannya, kerajaan sorga adalah tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, kuasa. Dengan demikian, yang pertama dari Matius 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23, ya, pengampunan merupakan jalan terbuka untuk masuk kerajaan sorga, di mana seseorang bisa menerima pengampunan ketika dia datang dengan bertobat. Makanya berita yang disampaikan ketika masa Yohanes Pembaptis di eranya Yesus, di sana yang digaungkan adalah bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Nah sekarang bukan dekat lagi, sudah nyata di bumi melalui kehidupan orang percaya. Namun ini perumpamaan yang kita juga harus paham di masa sekarang, di mana Anda dan saya yang oleh belas kasihan Allah, kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga tersebut. Hanya oleh kasih karunia, kita ini diterima oleh kerajaan sorga. Hanya oleh kasih karunia, kita ini diterima masuk ke dalam kebenarannya, masuk ke dalam damai sejahteranya, masuk ke dalam sukacita oleh Roh Kudus, masuk ke dalam kehidupan yang penuh kuasa. Melalui pertobatan, memberi diri dibaptis, kita beroleh pengampunan dan karunia Roh Kudus. Sehingga setelah Anda dan saya diampuni, maka Roh Kudus yang memeteraikan orang percaya akan bekerja di dalam melalui kebenaran. Setelah diampuni, maka Roh Kudus yang memeteraikan orang percaya akan bekerja di dalam melalui damai sejahtera. Setelah diampuni, maka Roh Kudus akan memeteraikan orang percaya, bekerja di dalamnya melalui sukacita oleh Roh Kudus. Setelah diampuni, maka Roh Kudus yang memeteraikan orang percaya, bekerja di dalammu, di dalamku melalui kuasanya yang tidak terbatas. Oleh karena itu, rupanya ada kaitan yang sangat erat antara kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan kuasa yang adalah kerajaan sorga tersebut dengan pengampunan. Di mana Anda dan saya nggak akan pernah melihat, tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan sorga
tanpa pengampunan yang Tuhan beri buat Anda dan saya. Nah, berikutnya di Matius 18 ayat 24 sampai dengan 27, di mana setelah raja mengadakan perhitungan. Jadi kurang lebih saya rangkum poin yang berikut adalah pengampunan itu merupakan perhitungan harga kerajaan sorga. Ya, perhitungan harga nilai, ya, kita bicara nilai. Kerajaan sorga itu value-nya pengampunan, belas kasihan Tuhan. Karena hanya oleh belas kasihan Tuhan, Anda dan saya bisa melihat kebenaran, bisa melihat damai sejahtera, bisa melihat sukacita Roh Kudus, bisa melihat kuasa. Hanya oleh belas kasihan, Anda dan saya bisa masuk ke dalam itu semua. Belas kasihan. Maka dari itu tidak ada andil daripada Anda dan saya. Inilah kasih karunia. Di mana kalau bukan karena pengampunan Tuhan, Anda dan saya nggak akan pernah masuk ke dalam kebenaran. Kamu bisa belajar kebenaran, kamu bisa belajar tentang damai sejahtera, kamu bisa mempelajari sukacita oleh Roh Kudus, kamu bisa mempelajari tentang kuasa Allah yang adipodrati, namun kamu nggak akan pernah bisa masuk ke dalamnya kalau bukan karena belas kasihan Tuhan. Nah, yang ketiga, dari ayat 28 sampai 31, bahwa pengampunan adalah jaminan tinggal dalam kerajaan surga. Oleh belas kasihan Allah, Anda dan saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk tetap berada tinggal di dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus, dan kuasa, maka Anda dan saya juga harus hidup oleh belas kasihan Allah. Hidup oleh belas kasihan Allah, di mana Anda dan saya tahu betul bahwa harga ini mahal, Anda sudah terima cuma-cuma. Pengampunan yang hitung-hitungannya akhirnya raja di atas segala raja bilang ya sudah lunas, selesai. Ya, dia sampaikan begini loh. Kamu nggak cuma sekedar tahu yang namanya kebenaran. Kamu cuma akan sekedar tahu yang namanya sukacita oleh Roh Kudus. Kamu cuma jadi sekedar tahu yang namanya damai sejahtera. Kamu cuma jadi sekedar tahu yang namanya kuasa. Kalau hatimu tidak digerakkan oleh belas kasihan. Maka dari itu harusnya yang mengerti, yang menyadari bahwa oleh belas kasihan Allah kita ini bisa dibenarkan, oleh belas kasihan Allah kita bisa mengerti kebenaran, oleh karena belas kasihan Allah makanya kita beroleh pengertian tentang kebenaran, dan tentunya pengertian tentang kebenaran, berada di dalam kebenaran tersebut tidak lantas membuat Anda bisa dan saya bisa bertahan terus di dalamnya. Kalau kita tidak bersikap belas kasihan yang sama terhadap sesama. Cepat atau lambat, kita akan keluar dari kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus, dan kuasa apabila kita sendiri tidak memelihara belas kasihan Tuhan itu. Mengampuni sesuatu yang tidak mudah. Apalagi harus mengampuni orang-orang yang berulah sama, berulang-ulang. Saya nggak tahu Anda mengalami atau tidak berhadapan dengan orang yang melakukan hal yang merugikan atau menyakiti kita. Orangnya sama, kelakuannya sama, itu aja dia ulang-ulang. Tapi rupanya kalau kita paham, kita ini bisa hidup benar oleh karena belas kasihan Allah, maka kita tidak akan hakimi siapapun dengan kebenaran itu.
Karena Anda dan saya sendiri juga dibenarkan. Tapi pelan-pelan, jangan dipelintir ayat ini kemudian kita coba menyerang orang lain dengan ini. Ini buat kita masing-masing, bahwa kebenaran kita bisa tahu, kebenaran kita bisa pelajari, tapi tidak bisa kita ada di dalam kebenaran itu kalau kita sendiri tidak memelihara belas kasihan Allah. Memelihara belas kasihan Allah adalah di mana Anda dan saya meyakini bagaimana Allah menerima Anda dan saya apa adanya, dan sementara kita meyakini itu, maka kita juga harus lakukan hal yang sama terhadap sesama. Sama. Kalau tidak, Anda dan saya tidak bisa hidup di dalam kerajaan surga. Bukan nanti, dari sekarang. Anda punya damai sejahtera palsu kalau nggak bisa mengampuni. Hidup kamu, kuasa yang bekerja di dalamnya palsu. Kamu cuma punya semangat-semangat motivasi. Yang sejati bisa tetap tinggal di dalam kerajaan surga adalah ketika kita menerima belas kasihan dan kita bagi belas kasihan itu. Yang keempat, kerajaan surga tanpa pengampunan adalah sia-sia. Karena kita ini kan sama-sama diampuni Tuhan. Nah, sebagai orang-orang yang diampuni, tetapi kita menahan pengampunan kepada sesama. Perumpamaan ini Yesus bilang bahwa Anda dan saya nggak akan mampu bertahan dalam kerajaan surga. Karena siapa yang menahan belas kasihan, dia akan terdorong keluar dari kebenaran, damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus, dan kuasa. Matius 18 ayat 32 sampai 35 bahwa kebenaran tanpa pengampunan sia-sia. Tuhan beri Anda dan saya kebenaran, Anda coba pelajari, Anda coba hidup di dalamnya, nggak mungkin kalau Tuhan nggak lebih dulu memberikan pengampunan kepada Anda dan saya. Karena kebenaran itu nggak mudah untuk dicerna. Yang mudah dicerna adalah kebohongan. Kebohongan dari mulut orang itu biasanya lebih masuk akal daripada kebenaran firman Tuhan. Namun, kebenaran yang luar biasa dari Tuhan itu sia-sia kalau Anda coba menghampiri kebenaran itu tanpa Anda dan saya lebih dahulu diampuni. Oleh karena itu, tanpa pengampunan, kerajaan sorga sia-sia. Kamu bisa cerita kebenaran tapi kamu nggak punya belas kasihan yang dari Allah untuk banyak orang, maka apa yang benar kamu sampaikan juga tidak akan sampai. Belas kasihan Tuhan berikan supaya Anda dan saya menerimanya, mampu mengasihi. Kerajaan sorga tanpa belas kasihan terhadap sesama justru mendatangkan kemarahan Tuhan. Karena kita akan mulai dikte hidup orang-orang, belajar tentang kebenaran, ya, menggali, mencari tahu, menambah pengetahuan akan kebenaran, namun tidak masuk di dalam kebenaran itu oleh belas kasihan Allah, tapi oleh sok taunya kita. Karena kita merasa kita udah berjuang untuk hidup yang benar, maka orang-orang yang model kayak begini selalu dia pikir dia yang benar. Dan kebenaran yang dia tahu menjadi sia-sia. Kenapa? Karena belas kasihan Allah tidak dia terima, sehingga dia tidak bisa bagi belas kasihan itu. Nah, kerajaan sorga, di mana kebenaran tanpa belas kasihan, itu kejahatan di mata Tuhan. Tahu firman, digali dalam, mengerti makna, tapi nggak akan bekerja ketika Anda bagikan itu, karena kamu sendiri menahan pengampunan, kamu sendiri tidak bagi belas kasihan Allah. Damai sejahtera, kalau tanpa belas kasihan itu juga kejahatan di mata Tuhan. Tuhan mau di mana belas kasihan itu yang
membuat Anda dan saya bisa melihat dan masuk ke dalam kerajaan sorga, sehingga kerajaan sorga yang ada dan saya ada di dalamnya, Anda tetap berada di dalamnya, dan Anda bisa bawa orang lain masuk di dalamnya. Kalau kita ini pelihara belas kasihan Allah. Jadi orang yang selalu tahu diri bahwa kamu bukan yang paling benar, bahwa kita dibenarkan oleh karena karyanya di atas kayu salib. Bukan saya mengajak kita kompromi terhadap kebenaran, tidak. Kebenaran tetap kebenaran. Namun jangan rasa paling benar di antara yang lain. Kebenaran tetap kebenaran, namun kita tidak bisa berbagi hidup benar kalau kau rasa kau paling benar. Dia biasanya orang yang rasa paling benar karena dia nggak sadar akan belas kasihan Allah. Sehingga kamu mau ngomong apa saja, orang lain semuanya salah, kamu yang benar. Yang model begini tidak ada di dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus, dan kuasa. Bahwa kerajaan sorga tanpa belas kasihan terhadap sesama justru mendatangkan kemarahan Allah. Oleh karena itu, dari perumpamaan ini, baiklah kita menerima pesan yang Tuhan mau sampaikan melalui perumpamaan ini, bahwa kerajaan sorga seumpama di mana hutang besar yang kemudian Tuhan lunaskan, sehingga Anda dan saya bisa lanjutkan hidup mengikut Dia tanpa beban dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus, dan kuasa. Dan ketika kamu masuk ke dalam kebenaran ini, mengawalinya dengan melihat kerajaan sorga, lalu kemudian masuk ke dalam kerajaan sorga, Tuhan nggak mau kamu tinggal sendiri di sana. Tuhan mau ada banyak orang bisa juga tinggal di dalamnya kalau kamu juga tetap terjamin ada di dalamnya. Dan yang menjamin Anda dan saya tetap berada di dalam kerajaan sorga adalah belas kasihan Allah. Jangan berhenti jadi orang yang tahu diri. Jangan berhenti jadi orang baik. Jangan berhenti untuk mengikut apa yang Tuhan mau. Jangan berhenti kemudian memutar balik hidupmu. Jangan jadi sia-sia. Melayani, ambil bagian, baik ke sana, baik ke sini. Tapi kalau kamu belum menerima belas kasihan Allah, satu hari nanti kamu capek sendiri. Karena itu terima belas kasihannya, pahami itu dan tahu diri. Karena siapa yang paham tentang perlakuan kasih Allah terhadap dirinya, dia menjadi orang yang lebih mudah untuk mengasihi yang lain. Karena sesungguhnya tanpa pengampunan dan belas kasihan, Anda nggak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tanpa pengampunan dan belas kasihan, kamu tidak bisa bertahan di dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus, dan kuasa. Dan akhirnya kamu harus dikeluarkan dari sana. Baiklah, kiranya perumpamaan yang Yesus bukakan tidak hanya menjadi pembelajaran, tapi menjadi pemahaman dan pengertian untuk kita bersama. Karena kalau kamu cuma tahu, pengetahuanmu tidak menyelamatkanmu. Kalau kamu paham, minimal kamu punya kekuatan. Dan kalau kamu paham dan mempunyai pengertian, maka kamu akan sampai pada tujuan Tuhan pada akhirnya. Kerajaan sorga bukan sebuah istana seperti gambaran manusia. Tapi bagaimana Anda dan saya hidup bersama dengan Allah. Di dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus, dan kuasa. Sampai kepada tempat di mana yang akhirnya Tuhan mau Dia ada, Anda dan saya juga ada.